Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian calon penghuni surga. Ketika mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sontak saja para sahabat saling berpandang-pandangan. Mereka penasaran siapa gerangan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian lewatlah seseorang di hadapan mereka. Dan orang tersebut adalah bukan orang yang terkenal, bukan orang yang ternama, bukan orang yang terkenal dengan ibadahnya, dengan sedekahnya. Orang tersebut hanyalah orang biasa-biasa saja. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, untuk kedua kalinya beliau mengatakan, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian calon penghuni surga. Tak lama kemudian lewatlah orang yang sama seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun keheranan, oh orang tersebut yang lewat lagi. Di hari ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, Rasul pun mengatakan untuk yang ketiga kalinya, wahai sahabatku, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian calon penghuni surga. Ketika mereka sedang menantikan orang yang dijanjikan Rasulullah SAW calon penghuni surga tersebut, muncullah orang yang sama yang pada hari pertama, kedua, dan pada hari ketiga ternyata orangnya itu juga. Di antara para sahabat adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Tentu dia merasa penasaran. Dia ingin tahu apa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang tersebut adalah calon penghuni surga. Maka Abu Musa al-Ash'ari izin pamit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Pada waktu itu Abu Musa al-Ash'ari lantas mencari dan mengikuti orang yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai calon penghuni surga. Sehingga akhirnya Abu Musa al-Ash'ari terus menguntuti orang tersebut dan sampailah orang tersebut di rumahnya. Maka Abu Musa al-Ash'ari menunggu beberapa saat sampai orang tersebut masuk ke dalam rumahnya. Setelah orang tersebut masuk ke dalam rumah, maka Abu Musa al-Ash'ari menuju rumah orang tersebut, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tak lama kemudian orang tersebut keluar dan menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dipersilakan masuk, Abu Musa al-Ash'ari pun masuk dan duduk. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengatakan bahwa dirinya adalah seorang musafir yang kesorean dan dia akan meneruskan perjalanan. Singkatnya, dia minta izin, mohon izin kepada penghuni rumah, kepada orang yang dijanjikan calon penghuni surga tersebut untuk diizinkan menginap
semalam atau 2 malam sebelum melanjutkan perjalanannya. Maka orang tersebut pun mengizinkan. Tibalah malam setelah bercengkrama, ngobrol kesana kemari, Abu Musa al-Asy'ari izin kepada penghuni rumah untuk istirahat. Setelah dipersilakan istirahat, Abu Musa al-Asy'ari masuk ke kamar yang telah disediakan. Tetapi Abu Musa al-Asy'ari tidak langsung tidur, karena memang Abu Musa al-Asy'ari tujuannya adalah untuk menyelidiki, untuk mengetahui apa gerangan amalan istimewa yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa orang tersebut adalah calon penghuni surga. Maka Abu Musa al-Asy'ari hampir semalaman dia memperhatikan, mendengarkan. Ternyata tidak terdengar penghuni rumah membaca sholawat, tidak terdengar membaca Al-Quranul Karim, tidak terdengar membaca istighfar, tidak mendengar zikir-zikir yang lain, dan orang tersebut tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pikirnya Abu Musa al-Asy'ari, mungkin orang tersebut kecapean. Nanti pada tengah malam, 2/3 malam, mungkin dia melaksanakan tahajud. Ketika malam tiba, 2/3 malam tiba, Abu Musa al-Asy'ari pun mengintip dari balik kamarnya. Ternyata orang tersebut pun tidak bangun, malah terdengar dengkuran, sehingga dia meyakini bahwa orang tersebut adalah sedang tidur pulas. Kata Abu Musa al-Asy'ari, mungkin orang tersebut kecapean, mungkin esok aku akan mengetahui amalan istimewa yang dilaksanakan oleh orang tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata hari pertama atau malam pertama, malam kedua, sampai malam ketiga, orang tersebut, orang yang dijanjikan calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW, tidak memiliki amalan yang istimewa. Setiap Abu Musa al-Asy'ari memperhatikan, tidak ada amalan-amalan yang dilaksanakan oleh orang tersebut, sama saja seperti orang biasanya. Sehingga pada keesokan harinya Abu Musa al-Asy'ari izin pamit kepada penghuni rumah untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi sebelum melanjutkan perjalanannya, Abu Musa al-Asy'ari terus terang dan mengatakan kepada penghuni rumah tersebut, "Wahai sahabatku, sebenarnya aku datang ke sini adalah bukan sedang dalam perjalanan, tetapi aku ke sini sebenarnya ingin mengetahui apa gerangan amalan istimewa engkau wahai sahabatku, karena aku penasaran dengan perkataan Rasulullah SAW bahwa engkau adalah sosok yang dijanjikan oleh Allah calon penghuni surga." Maka dengan tawaduknya orang tersebut mengatakan, "Aku adalah orang biasa seperti yang Anda lihat. Aku tidak memiliki amalan yang istimewa. Amalanku sama saja seperti orang-orang yang lain, melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan zikir sebatas kemampuan. Tetapi setiap malam aku senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah mendolimi aku, yang pernah menyakiti aku. Aku tidak tidur sebelum memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang telah menyakitiku atau orang yang pernah mendolimiku. Dan aku tidak pernah iri hati, tidak pernah dengki, tidak pernah hasud, tidak pernah ingin menjadi seperti orang lain. Aku tidak pernah iri dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang. Aku bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah, kata Abu Musa al-Asy'ari,
Ternyata inilah amalan istimewa engkau. Engkau memiliki hati yang jernih, engkau memiliki hati yang luar biasa. Engkau tidak pendendam, engkau tidak pendengki, bahkan engkau pemaaf. Terbukti engkau tidak tidur sebelum engkau memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menyakiti dan menzalimi. Bandingkan dengan kita para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak lintasan-lintasan hati kita, lintasan-lintasan pikiran kita yang sering berburuk sangka kepada orang lain, yang sering merasa tidak enak pada sikap orang lain pada kita. Kita jarang memaafkan kesalahan orang lain, tapi justru kita sering merasa dendam, merasa jengkel, kecewa pada sikap-sikap orang lain. Semoga kisah singkat tersebut dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil pelajaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan supaya kita mampu memperbaiki hati kita, menata hati kita, mengosongkan hati kita dari berbagai penyakit, iri dengki, buruk sangka, dan lain-lain yang akan mengganggu kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.